Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. By the way, ada yang lihat Rismon Sianipar nggak? Dari semalam satu Indonesia ngomongin Rismon. Rismon kemana? Doraemon kok nggak ada? Dari semalam aku cari-cari si Rismon sampai detik ini nggak juga aku ketemu. Tema video kali ini adalah bangku kosong. Bang, kok jadi horor? Horor karena orang muka seram tapi hati Hello Kitty. Pengecut. Ya, seberapa menarik pembahasan tadi malam dari orang-orang yang benar-benar expert di bidang digital forensik. Bagaimana pengalaman kalian menyaksikan mereka? Saya percaya teman-teman semua banyak mendapatkan masukan, banyak mendapatkan pembelajaran soal digital forensik. Dikupas secara tuntas semalam dan saya secara pribadi itu banyak belajar dan seolah-olah ini adalah studi gratis yang disaksikan satu Indonesia. Hal yang benar-benar bermanfaat yang kita saksikan semalam. Terima kasih buat komunitas Pak Joshua MC Nembela dan Pak Nuh dan teman-teman ya, dan teman-temannya pokoknya. Ya, jadi mereka mengatakan bahwa yang mengatasnamakan diri mereka ahli digital forensik harus mempunyai komunitas. Ya, YouTuber saja punya komunitas. YouTuber Nusantara. Asik ya. Pecinta motor antik saja mempunyai komunitas. Orang yang menamakan diri mereka pecinta bola saja mempunyai komunitas. Ya. Setiap hobi, profesi pasti mempunyai komunitasnya. Tapi Rismon nggak dianggap dalam komunitas tersebut. Rismon nggak masuk dalam komunitas DF. Apa sih bang DF? Digital Forensik. Makanya di channel official, mungkin itu adalah channel Pak Joshua MC Nambela ya, DF Talk, itu berbicara dan mengupas secara tuntas dan bahkan membongkar kebohongan Rismon soal salah satu video yang dia upload kemarin yang ternyata setelah dibongkar oleh Joshua MC Nambela adalah video dari Pak Joshua MC Nambela, bukan dia teman-teman. Terbongkar akal bulusnya. Lantas satu Indonesia mencari-cari. Jika kalian buka teman-teman di TikTok itu berseliweran video di mana-mana. Rismon, ada yang cari kayak cari Pokemon. Rismon di mana kok Rismon? Ya, cari-cari Rismon. Satu Indonesia cari Rismon Sianipar, nggak kunjung ketemu. Aduh. Rismon si bangku kosong. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran atau pembahasan lebih lanjut, teman-teman semua yang pengen untuk berkontribusi, memberikan saweran atau support lewat dana, teman-teman bisa lihat ini alternatif ya. Teman-teman juga bisa menggunakan terima kasih atau super thanks lewat via yang sudah disediakan oleh YouTube, lewat super thanks atau terima kasih yang kalian bisa dapatkan di samping kolom komentar. Itu teman-teman bisa memberikan kontribusi atau saweran di situ. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa dan belum tahu caranya, teman-teman bisa menggunakan alternatif yang lain yang ada di sini. Ini adalah nomor rekening saya dan teman-teman bisa mengirim buktinya di nomor WA saya di sebelah situ teman-teman. Dan buat teman-teman semua yang sudah berkontribusi, saya ucapkan banyak terima kasih. Anyway, kembali lagi ke pembahasan soal Rismon yang menghilang tanpa jejak. Harus disandingkan dengan lagu Peter Pan ya. Menghapus jejakmu. Ya, jadi teman-teman ya, mungkin buat teman-teman yang kelewat soal bagaimana semalam Rismon diundang untuk masuk dalam pembahasan soal digital forensik, apalagi soal pembahasan atau riset seorang Rismon Sianipar yang mengaku ahli digital forensik. Kemudian dia melakukan penelitian kepada ijazah Pak Jokowi yang kemudian dalam penelitian tersebut dia mengatakan dengan begitu yakin bahwa hasil penelitian itu bisa membuktikan ribuan triliun persen bahwa hasil risetnya itu bisa membuktikan kalau ijazah Pak Jokowi adalah palsu. Dan itu bertentangan dengan norma-norma. Norma-norma. Bertentangan dengan etika seorang ahli digital forensik. Saya belajar teman-teman.
Semalam saya menyaksikan dengan seksama agar supaya wawasan saya semakin terbuka. Dan juga ada yang WA kepada saya, teman-teman. Bang Vicky, saya adalah kakek seorang 60-an, 60 tahun, umur 60-an tahun. Saya menyaksikan, terima kasih sudah menampilkan. Saya menyaksikan dan saya belajar banyak soal pembahasan dari tim Pak Joshua MC Nambela, mengungkapkan sebuah fakta-fakta yang mencerdaskan bagi para penonton dan menontonnya. Tepuk tangan dulu, teman-teman ya. Banyak yang dicerdaskan. Bahkan semalam itu adalah penonton terbanyak secara saya live streaming, penonton serentak terbanyak ketika saya melakukan live streaming, yaitu mencapai 7.000 lebih penonton serentak. Tepuk tangan. Itu lebih banyak dari siaran-siaran televisi nasional kalau mereka melakukan live streaming, teman-teman ya. Ya, tapi saya kalah sama kalau misalnya Om Deddy live streaming, kalah jauh. Atau masih lebih jauh lebih banyak dari penonton serentak live streamingnya Refli Harun. Jauh. Mereka 700-an, aku 7.000-an. Itu berarti menandakan bahwa orang-orang yang ingin mencari kebenaran ya, bukan pembenaran, itu begitu banyak atas negeri ini, teman-teman. Kita tepuk tangan dulu ya. Mereka menyampaikan bahwa yang dilakukan oleh Rismond dan kelompoknya ini bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Pembenaran atas setiap narasi opini yang mereka giring ke tengah-tengah masyarakat hari ini. Karena apa? Ketika satu hal Times New Roman mulai dipatahkan, ya, argumen mereka menuduh ijazah Pak Jokowi palsu karena hanya berdasarkan Times New Roman, kemudian ada yang mematahkan, mereka beralih ke kebohongan-kebohongan yang lain. Itu artinya, itu para ahli digital forensik yang sebenarnya mengatakan bahwa mereka ini bukan mencari kebenaran. Mereka adalah gerombolan orang-orang yang hanya mencari pembenaran atas argumen atau opini yang mereka giring tengah masyarakat agar supaya masyarakat itu disesatkan dengan pembenaran-pembenaran mereka cari untuk menghina Pak Jokowi lewat apa? Ijazah palsu, teman-teman. Makanya saya sangat excited, antusias. Saya berharap, saya menunggu-nunggu ini mana ini Rismond Jennifer. Nggak nongol-nongol sampai habis acara. Nggak datang-datang. Rismond, Anda dicari warga negara Indonesia, satu Indonesia cari Anda, Rismond. Jadi itu seperti itu, teman-teman ya. Mereka mengatakan ketika sebuah data ya, sebuah hal ketika misalnya ijazah Pak Jokowi ya, difoto dan kemudian dimintai untuk melakukan digital forensik, itu mereka nggak mau karena itu sudah masih mempunyai fisiknya, teman-teman. Ya. Itu ada fisiknya, apa istilahnya kalau ada fisiknya, aku udah lupa. Baru semalam belajar aku udah lupa lagi. Jadi seperti itu, teman-teman. Dan juga mereka juga membahas soal 3 hal ini. Seorang yang dikatakan sebagai ahli digital forensik adalah orang yang harus mempunyai 3 hal ini, dan itu saling berkaitan. Dan ini saya mau membuktikan bahwa saya mempelajari, saya belajar studi gratis semalam dan sampai hari ini menambah wawasan saya. Dan saya kenapa harus mengulang ini agar supaya hal yang baik ini harus kita ulang terus-menerus agar supaya masyarakat dicerdaskan. Jangan hanya kebohongan mereka yang mereka ulang-ulang, tapi juga hal baik ini yang harus kita ulang-ulang. Seorang yang menamakan diri mereka adalah ahli digital forensik, ahli di bidang forensik, itu benar-benar harus mempunyai 3 hal ini. Dan 3 hal ini harus berkaitan, teman-teman. Yang pertama adalah knowledge, ya, knowledge atau ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah skill, keterampilan, keahlian, ya. Dia bukan hanya mempunyai knowledge-nya, pengetahuan, tapi dia harus mempunyai skill-nya, keterampilan. Saya analoginya seperti ini, teman-teman. Orang itu tidak boleh dia serta-merta hanya mempelajari pengetahuan, pembelajaran atau teori soal bagaimana cara mengendarai mobil. Bagaimana cara untuk mengendarai kendaraan. Dia tidak boleh hanya memiliki satu itu. Hanya memiliki knowledge, pengetahuan. Misalnya, kalau transmisi 1 ke kiri ini, 2 kemana, 3 kemana, kalau injak kopling itu seperti apa. Itu kan pengetahuan yang dia punya. Knowledge. Tapi tidak boleh hanya serta-merta knowledge, pengetahuan. Tapi dia harus mempunyai skill, keterampilan, atau bisa dikatakan juga pengalaman. Ketika dia mempunyai knowledge, pengetahuan, saatnya untuk dia melakukan praktek. Ya, skill, mengasah skill, keterampilan. Apa yang dia pelajari, saatnya untuk dicurahkan atau dilakukan
praktek untuk mengasah skill dan keterampilannya. Oke, kemudian ketika dia sudah mempunyai keduanya, knowledge dan skill, ilmu pengetahuan dan keterampilan, maka yang ini nggak boleh lepas, yaitu apa? Attitude. Rismond nggak ada attitude-nya. Ya, attitude atau manner atau cara bersikap, ya, atau bagaimana seharusnya itu seorang ahli digital forensik itu harus mempunyai etika. Knowledge, skill penting, akan tetapi attitude harus berjalan seimbang dengan kedua hal ini. Makanya kita lihat orang yang menawarkan diri mereka pintar. Misalnya Rocky Gerung. Wah, itu pintar. Dia pintar, knowledge-nya pintar, pengetahuannya luas, dia skill, terampil dalam berkata-kata, skill, mempunyai keahlian dalam berdebat, skill, mempunyai keahlian dalam mematikan lawan debatnya. Dia punya, tapi yang dia nggak punyai adalah apa? Attitude. Betul sekali teman-teman, tepuk tangan ya. Yang dia nggak punyai adalah attitude. Sikap, etika, cara untuk menyampaikan dengan etika, attitude, sikap yang baik. Nggak ada di dalam kehidupan atau kamusnya si Rocky Gerung. Makanya kalau dia mempunyai attitude yang baik, nggak mungkin dia mengatakan kepada Pak Jokowi atau Pak Prabowo itu bajingan tolol. Nggak mungkin. Makanya kalau hanya mengandalkan knowledge dan skill tanpa ada attitude, produknya akan jadi seperti Rocky Gerung, ya, Roy Suryo, Tifa. Nggak ada attitude sama sekali mereka. Kosong, nol besar. Ya. Jadi ketiga hal ini yang bisa menjadi dasar untuk seseorang bisa dikatakan seorang ahli. Dia mempunyai knowledge, dia mempunyai skill, tapi juga mempunyai attitude, sopan santun, etika, ya, cara bersikap, ya. Attitude-nya harus baik, teman-teman. Yang dilakukan oleh Rismond nggak ada attitude sama sekali, ya. Melakukan analisa kepada data seseorang, ya, melakukan sekalipun dia presiden, ya, kita harus, dia sudah menjadi public figure dan sebagainya, kita harus, nggak boleh seperti itu. Mereka menegaskan bahwa ketika seorang ahli digital forensik akan melakukan sebuah penelitian dari sebuah data seseorang, dia harus disetujui oleh orang yang mempunyai data tersebut. Mana ada Rismond minta, Pak Jokowi izin ya, saya mau. Nggak ada, langsung dibuat analisa, langsung diriset, langsung divonis, teman-teman. Vonisnya apa? Vonis kalau ijazah Pak Jokowi palsu. Memang attitude-nya mati nih, ya, nggak ada attitude sama sekali. Makanya ketika mereka membuka wawasan masyarakat semalam, itu yang harus kita terus gaungkan. Jika teman-teman ingin melihat siaran ulang, teman-teman ketik saja di DF Talk di pencarian YouTube. DF Talk, TALK, DF Talk. Nah, di sana mereka belum mempunyai postingan satupun karena mereka baru bangkit, dan channel yang baru bangkit sudah mendapatkan dukungan yang luar biasa semalam dari masyarakat. Itu luar biasa antusias masyarakat. Karena apa? Masyarakat Thailand majority ini, teman-teman, menantikan orang-orang seperti mereka untuk bangkit melawan, untuk bangkit bersuara, mencerdaskan bangsa. Dan mereka sudah lakukan itu semalam. Good job. Ya, inilah yang rakyat tunggu-tunggu. Makanya sampai 3.000 orang yang menonton channel dengan akun baru yang dibuka di YouTube itu luar biasa, teman-teman. Itu luar biasa. Karena kita tahu sulit untuk mencari algoritma YouTube. Tapi itulah, teman-teman. Kita sudah sounding. Saya, Khairon Imam, Bang Bill, ya, teman-teman dari YouTuber Nusantara itu sebelum acara ini berjalan, kami sudah sounding di channel kami masing-masing. Jangan lupa saksikan, adain, dan akhirnya berdampak baik ke channelnya Pak Joshua MC Nambela. Kita harus mensupport, mendukung orang-orang yang benar-benar ingin melakukan hal yang baik untuk bangsa dan negara ini, teman-teman. Sampai hari ini Rismond tak ada klarifikasi, mencret. Itulah yang perlu kita lawan hari-hari ini, teman-teman, ya. Saya semakin hari semakin pede, bernafas lega akhirnya, ya, yang awalnya Pak Joshua MC Nambela hanya mencatat, menulis postingan-postingan saja di Facebooknya.
belum pernah bersuara, tapi ketika beliau bersuara, semuanya semakin terang benderang. Dia mengatakan, kalian lihat, waktu kemarin Rismon Sianipar itu menunjukkan, dia mengatakan kan dia pergi ke UGM melihat skripsi, dan ada video yang ditunjukkan, itu bukan video yang ditunjukkan melihat skripsi, itu video saya yang buka-buka skripsi itu. Dia ambil data-data video yang dari apa? Dari Pak Joshua M. Sianipar, kemudian dia ramaikan di publik, ramaikan di penontonnya bahwa itu adalah videonya pencuri data. Pembohong besar, teman-teman. Makanya orang seperti mereka kalian mau percayai, kasihan banget, teman-teman. Makanya kita akan terus suarakan, kita akan terus gaungkan sampai sebentar nanti kita akan mungkin bahas di poin-poin selanjutnya, yang dimana kita akan bahas soal pembahasan Pak Nuh. Beliau itu pintar dalam soal digital forensik, ya. Dia mengungkapkan banyak hal, nanti kita akan sambung di pembahasan selanjutnya. Dan siapa tahu kita sudah mendapat kabar ada respon dari Rismon Sianipar, teman-teman. Kalau dia berani respon. Soalnya ini suhu udah turun gunung, Rismon menjerat. Bang, aku lagi makan jorok kok, Bang. Sorry lah ya. Oke teman-teman ya, terima kasih banyak sudah mendengarkan cerita saya. Pokoknya kenapa saya bersuara seperti ini, karena saya benar-benar antusias dan tidak sabar lagi untuk melihat orang-orang yang selama ini melakukan tindakan kejahatan, menyesatkan masyarakat, mendapatkan balasan yang setimpal. Ya, saya percaya mereka adalah ahli-ahli yang dibutuhkan di pengadilan. Disclaimer dulu teman-teman, saya ini pernah dipanggil debat sama Rismon dan Roy Suryo. Kalau saya yang hanya lulusan SMA yang pengetahuan digital forensik ini sangat lemah, sangat sedikit, mereka berani panggil debat. Ya. Giliran yang benar-benar expert ahlinya, bangku kosong. Jadi, saya teman-teman, kalian coba buka channel YouTube Diskursus.net. Ya, dari Diskursus.net telepon ke saya. Bang Vicky, waktu saya ada di Malang, mereka pikir saya masih di Jakarta waktu itu. Ya, mereka telepon. Bang Vicky, abang di mana? Ayo bang kita podcast. Ini bareng dengan Roy Suryo dan Rismon supaya ada pembanding katanya. Terus saya lihat, waduh, ini channel YouTube yang sering menghadirkan Rismon dan Roy Suryo di channelnya. Berarti mereka ingin mempertemukan Roy Suryo, dan waktu itu video saya soal melakukan face match, teman-teman, di channel YouTube saya itu viral, dan Roy Suryo dan Rismon ingin mengeroyok saya di channel Diskursus.net. Saya ditelepon, minta untuk datang ke studio untuk ketemu dengan Rismon dan Roy Suryo ada di podcast. Dan sayangnya teman-teman, saya sudah tidak di Jakarta waktu itu. Saya sudah ada di Malang bersama dengan, kalau ada saya pasti hadir, ya, karena saya nothing tulus. Saya nggak seperti Rismon ya. Sekalipun saya tahu mungkin pengetahuan mereka lebih banyak dari saya nothing tulus. Karena kalaupun saya tidak mengerti bahasa mereka tentang digital forensik dan sebagainya, saya tidak kompeten di bidang itu. Saya hanya belajar. Dan seharusnya apa yang saya pelajari itu mereka ketahui, tapi kenapa mereka nggak sampaikan itu di hadapan publik? Well, I am nothing tulus. Saya bakalan datang ya di sana. Akhirnya di beberapa minggu yang lalu, Bang Sandi yang ketemu dengan mereka berdua di Diskursus.net. Hampir aku ketemu sama mereka berdua ya. Kalau sama saya mereka berani, kalau sama Pak Joshua M. Sianipar nggak berani, kicap ya. Ya, sampai di situ dulu kita pembahasan kita hari ini teman-teman ya. Terus dukung hal yang baik ini, akan kita terus gaungkan. Hal yang baik ini akan terus kita sampaikan. Ya, mungkin cerita soal ini saya akan lanjutkan. Soal bagaimana mereka kontak saya untuk ketemu Rismon dan Roy Suryo, saya akan lanjutkan ceritanya lebih lengkap di video selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Saya pamit dulu. See you on the next video and God bless guys. Bye.